Saudara, ulama itu kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi, saudara. Itu ulama, saudara. Sedangkan habaib zuriyah Nabi. Saudara, ulama punya kedudukan tinggi, mulia, agung. Kenapa? Karena mereka pewaris Nabi, saudara. Sedangkan zuriyah mereka keturunan Nabi. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mulia, agung kedudukan mereka. Beruntung, udah turunan Nabi, bertakwa lagi, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau dia coba-coba jadi zuriyah Nabi tapi banyak maksiat, hati-hati. 2 kali lipat kau punya dosa. 2 kali lipat kau punya kesalahan. Hati-hati, saudara. Nah sekarang, saudara, Nabi sampaikan amanat. Kata Nabi apa? Inni tarikun fikumus sakolin. Aku tinggalkan buat kamu, hai umatku, 2 peninggalan yang berat. Ada dalam Sahih Muslim, saudara. Hadis Sahih dalam Sahih Muslim. Yang pertama kata Nabi, kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, berikut as-sunnah yang menjelaskan isinya, saudara. Dan kedua kata Nabi, itrati ahli baiti, dan keturunanku yang merupakan keluargaku. Kemudian Nabi ucapkan 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Apa kata Nabi? Aku ingatkan kalian semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku peringatkan anda semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Kenapa sampai 3 kali Nabi sebut, saudara? Karena Nabi tahu kondisinya setelah wafat Nabi, keturunan Nabi akan mendapatkan banyak ujian, saudara. Keluarganya akan menghadapi aneka ragam rintangan. Sampai Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah mengatakan, nahnu ahlul bait, saudara, naish bainal muhib wal bughid. Kami keluarga Nabi hidup di antara pecinta dengan pembenci. Yang cintanya kelewatan ada, yang bencinya kelewatan juga ada, saudara. Sayyidina Ali udah ingatkan kepada anak cucunya, saudara. Makanya ahlul bait dari zaman Nabi kita lihat, saudara. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, saudara. Begitulah kehidupan ahlul bait seterusnya. Mereka sebarkan dakwah di mana-mana, mereka difitnah, mereka dibunuh, mereka diracun. Itu menjadi sesuatu yang biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, datuknya para habaib, saudara. Apa beliau katakan? Beliau adalah putra Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di padang Karbala. Beliau katakan, al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi syahadah. Al-qatlu lana adah, kami ahlul bait dibunuh itu biasa. Biasa ada, sudah biasa. Wal karamatu indallahi syahadah. Tapi yang jelas kemuliaan di sisi Allah adalah syahadah, mati syahid. Artinya beliau berpesan kepada seluruh keluarga Nabi dan keturunannya, pembunuhan untuk ahlul bait Nabi biasa. Tapi jangan lupa, mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah. Nah, karena itu, saudara, nggak usah kaget. Saudara, kalau sekarang habaib dihina-hina, dicaci maki, saudara, kemudian diserang, dihantam, nggak usah kaget. Memang hidup ahlul bait dari dulu sampai sekarang begitu kok, saudara. Nah, cuman sekarang ada hal yang lebih memprihatinkan. Kalau ahlul baitnya dicaci maki, nggak ada urusan, saudara, nggak ada urusan. Yang cinta banyak, yang benci ada, biarin aja. Cuman yang memprihatinkan adalah ketika ulama dan habaib diadu domba. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahihul Bukhari berpesan, apa kata beliau? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu di dalam menghormati keluarganya. Makanya dulu Khulafa Rasyidin semuanya cinta betul kepada Nabi dan semua keluarga Nabi. Begitu juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
dari dulu sampai hari ini cinta betul kepada Nabi, sahabat Nabi, dan keluarga Nabi, saudara. Alhamdulillah. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang ada orang ngaku-ngaku sebagai saudara ahlus sunnah tapi benci Nabi. Dari mana datangnya benci keluarga Nabi? Saudara, kalau ada orang ngaku ahlus sunnah benci sahabat Nabi, itu bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Ada orang ngaku ahlus sunnah tapi benci keluarga Nabi, itu bukan ahlus sunnah, itu ahlul fitnah. Ahlus sunnah wal jamaah cinta Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi. Betul? Takbir. Nah begitu sekarang yang ingin saya sampaikan, yuk jangan mau kita diadu domba, saudara. Ulama junjung di atas kepala kita, saudara. Datangi, ambil ilmunya, cium tangannya, minta barokahnya, minta doanya, minta petunjuknya. Ahlul bait, saudara, itu keturunan Nabi, wajib kita cintai dan kita hormati. Apalagi kalau mereka soleh, mereka alim, mereka menjalankan amanat nabinya. Wajib. Dua golongan ini, saudara, kalau diadu domba, umat akan hancur, saudara. Selama ini dua pilar dakwah di dunia, khususnya di Indonesia, saudara, adalah satu ulama, dua zuriyah Nabi, saudara. Mereka bergandeng tangan, berjuang bersama, membela agama, bangsa, negara. Dan musuh-musuh tahu kalau menghancurin umat Islam, hancurin ini dua, saudara. Hancurin ulamanya, hancurin habaibnya. Kalau dua ini udah hancur, umat akan mudah dihancurkan, saudara. Nah sekarang saya mau tanya semua, mau dihancurkan tidak? Mau dihancurkan tidak? Nah sekarang saya mau tanya, ini di depan kita nih duduk ada habaib, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru, campur semua duduk sama-sama. Senang tidak? Bahagia tidak? Habaib dengan ulama berdampingan, bagus tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap bela negara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan, kembali yang saya sampaikan tadi, saudara, bahwa Nabi kita adalah manusia yang sempurna. Dan Nabi kita adalah bapak revolusi akhlak dunia, saudara. Dulu saat beliau dilahirkan, seluruh dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan Arab aja, semua. Seluruh dunia jahiliyah. Nabi diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Makanya beliau katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Saudara, kita kembali bertanya, kenapa Indonesia kok akhir-akhir ini kok makin ruwet, makin kacau, makin rusuh? Kenapa? Karena kita, saudara, meninggalkan revolusi akhlak. Mestinya revolusi akhlak yang sudah dicanangkan oleh Nabi dari semasa beliau hidup harus selalu kita gelorakan sampai akhir hayat kita, saudara. Revolusi kita punya akhlak, saudara. Yang kemarin belum sholat, yuk besok kita sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Yang kemarin sudah sholat, yuk kita lebih rapihkan sholat kita. Yang kemarin sholat wajibnya sudah rapi, yuk kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Itu namanya revolusi akhlak. Mulai dari diri kita, kemudian istri kita, anak kita, tetangga kita. Saudara, kalau bukan kita yang melakukan revolusi akhlak, siapa lagi? Kenapa banyak korupsi di negeri kita? Karena nggak punya akhlak, nggak punya malu, nggak ada budi pekerti. Betul? Sama gitu malam ini sebelum saya tutup, saya mau ajak semua di sini menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Siap tidak? Jadikan korupsi dan koruptor common enemy, musuh bersama kita semua, saudara. Jangan biarkan lagi pejabat kita korupsi, lawan habis-habisan yang korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Saudara, negeri kita ini bangkrut karena korupsi. BUMN bangkrut karena harga-harga mahal, karena korupsi. Pabrik banyak tutup karena banyak yang di PHK, karena kalau gitu korupsi bahaya tidak? Siap basmi korupsi? Betul. Takbir.
sekarang saya ajak semua, jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum sama-sama dengan penuh semangat kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju? Nanti hadroh boleh ikut, tapi ingat pada saat syair bahasa Indonesia dibawakan, hadrohnya pelanin, saudara. Tapi pada saat sholawatnya boleh ditinggikan, biar kita bangkit semangat untuk melawan korupsi. Setuju? Setuju? Takbir, takbir. Dan nanti pada saat ada bagian syair, saudara, setiap bait ditutup dengan ayo kita bangkit membasmi korupsi. Saat itu dibaca, angkat tangan kita semua, kepelin kalau kita siap perang lawan koruptor. Setuju tidak? Setuju? Silakan, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, silakan. Ada mic lagi? Belum. Coba satu mic. Ya, silakan semuanya. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Semua sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ahbabi man qad wahada. Semua sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Semua angkat tangan. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya semua banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Angkat tangan. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena
korupsi. Rumah sakit antre akibat korupsi. Semua Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman abadan.
Angkat tangan semua ke bawah yang tinggi. Takbir. Takbir. Siap lawan koruptor. Siap basmi korupsi. Takbir.